Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, di video kali ini kita masih melanjutkan sekelumit kisah perjalanan hidup dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita akan membahas sekilas tentang fase dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Ikhwan fillah rahimakumullah, setelah Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, faqala ta'ala fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, wa'arid 'anil musyrikin, dan berparinglah dari orang-orang musyrik. Maka mulai saat itu Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan kepada seluruh masyarakat. Nah, Nabi SAW memulai dakwahnya secara terang-terangan dengan menyeru orang-orang Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Lalu berkumpullah suku-suku yang ada di Mekah untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu Nabi SAW pun berkata kepada mereka, wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahukan bahwa ada segerombolan pasukan berkuda di balik lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Kata Nabi SAW. Maka mereka pun kompak menjawab, ya, tentu kami akan mempercayaimu, karena kami tidak pernah melihat engkau berbohong. Engkau adalah Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur. Sungguh kami tidak pernah mendapati engkau berdusta, kata mereka. Lalu Nabi SAW pun kembali berkata kepada kaum Quraisy, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang pedih. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Dan belum sampai Nabi SAW ingin menyampaikan apa yang disampaikannya, tiba-tiba Abu Lahab, paman beliau ini, menghampiri beliau dan menunjuk beliau dengan tangannya, lalu berkata, tabban lak ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Saat itu Nabi SAW terdiam, dan Nabi tidak menjawab perkataan Abu Lahab, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjawabnya langsung. Maka saat itu turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Lahab, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, wa tab, dan benar-benar binasa, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Saya selana dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yakni neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya, yakni Ummu Jamil, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, yakni penyebar fitnah. Fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali sabut yang dipintal. Itulah asbabun nuzul diturunkannya surah Al-Lahab. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho Rasulnya, kekasihnya dihina, walaupun yang menghinanya itu pamannya sendiri. Abu Lahab dan istrinya, yakni Ummu Jamil, bukannya bertobat, tapi justru ia pun semakin benci kepada Nabi SAW setelah mengetahui hal itu, dan membuat mereka semakin keras dalam menghalangi dakwah Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW tidak berhenti. Mulai saat itu Nabi SAW pun semakin giat berdakwah. Nabi mendatangi tempat-tempat perkumpulan mereka, seraya membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka untuk mengajak mereka agar memeluk Islam dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan juga tercela
yang sudah merajalela di sekitar mereka. Dan dari hari ke hari semakin banyak yang tertarik dengan ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tapi tidak sedikit pula dari mereka yang merasa gerah dengannya. Apalagi saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala-berhala. Dan hal itu membuat mereka geram dan juga marah. Hingga akhirnya mereka pun berkumpul dan membicarakan perihal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang makin hari membuat mereka semakin gerah. Apalagi saat itu musim haji akan tiba, di mana setiap musim haji ini banyak orang-orang Arab dari luar Mekah mendatangi Mekah untuk berhaji. Mereka khawatir orang-orang itu akan terpengaruh dengan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka khawatir juga jika nantinya ajaran Nabi ini akan menyebar luas keluar kota Mekah. Dan akhirnya mereka pun berkumpul dan berunding untuk mencari cara dalam menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak semakin menyebar luas. Maka berkumpullah mereka di rumah Al-Walid bin Mughirah, salah seorang sesepuh kota Mekah. Walid pun berkata kepada mereka, sampaikan usul kalian, bagaimana cara kita untuk menghalangi dakwah Muhammad. Sebagian mereka pun berkata, bagaimana kalau kita katakan kepada orang-orang Muhammad itu seorang dukun. Walid bin Mughirah pun menjawab, jangan, karena dia sama sekali tidak seperti seorang dukun. Nanti orang-orang tidak akan percaya dengan apa yang kita katakan. Coba cari cara lainnya. Sebagian lagi mengatakan, bagaimana kalau kita katakan kepada orang-orang kalau Muhammad itu adalah orang gila. Walid pun kembali menjawab, tidak, aku tidak setuju. Kita tahu bagaimana kelakuan orang gila, dan Muhammad sama sekali jauh dari itu. Kalau kita katakan Muhammad ini orang gila, orang-orang tidak akan mempercayainya. Sebagian lagi mengatakan, ya sudah, kita katakan saja kalau Muhammad itu hanya seorang penyair. Walid pun kembali menjawab, jangan, orang-orang banyak yang tahu tentang syair. Dan apa yang disampaikan Muhammad sama sekali bukan syair. Dan sebagian lagi dari mereka mengatakan, ya sudah, kalau gitu kita katakan saja Muhammad itu adalah tukang sihir. Dan Walid pun meminta untuk memikirkan kira-kira apa yang pantas disematkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya ia setuju dengan usul untuk menyampaikan kepada orang-orang kalau Muhammad itu adalah tukang sihir. Nah, mengenai hal itu Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah Al-Mudaththir ayat 18 hingga ayat 25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang telah ditetapkannya. Fakutila kaifa qaddar, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Tsumma kutila kaifa qaddar, sekali lagi celakalah bagaimana dia menetapkan. Tsumma nadhar, kemudian dia merenung. Tsumma abasa wa basar, lalu kemudian ia berwajah masam dan juga cemberut. Tsumma adbara wastakbar, kemudian ia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihru yu'thar, lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar, ini hanyalah perkataan manusia. Nah, setelah mereka sepakat untuk menempuh cara itu, maka mulailah mereka menyebar ke penjuru kota untuk mengatakan pada orang-orang bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan seorang penyihir. Mereka juga melakukan itu kepada orang-orang yang berdatangan ke Mekah, agar mereka tidak terpengaruh dengan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siang malam mereka menyebar ke sana kemari untuk membungkam dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak semakin menyebar luas di Mekah, terlebih hingga keluar Mekah. Di sisi lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun terus berdakwah kepada masyarakat Mekah dan juga orang-orang yang berdatangan ke Mekah. Walhasil mereka ini berlomba-lomba dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghalau dakwahnya. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, di situ pula mereka mengacaukannya dengan mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini seorang penyihir. Terutama Abu Lahab dan istrinya yang sangat getol membungkam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Dan itu pun terus mereka lakukan hingga musim haji selesai. Dan orang-orang dari luar Mekah pun berangsur-angsur kembali ke tempatnya masing-masing. Dan setelah musim haji selesai, orang-orang Quraisy ini kembali berkumpul untuk memikirkan metode lain yang lebih ampuh dalam membungkam dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, metode apa saja yang mereka gunakan untuk membungkam dakwah Nabi? Insya Allah hal itu kita akan bahas di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.